Catatan Presiden RI. Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan tahap ketiga untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh negara kita Indonesia. Dan pada pagi hari ini kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suriah yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya. Presiden Jokowi secara resmi membuka muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah di Balikpapan, Kalimantan Timur. Saya betul-betul menaruh harapan besar pada muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah ini untuk menghasilkan agenda besar dan langkah-langkah besar. Mengapa? Yang pertama karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar, organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, jumlah pemuda sekarang ini sangat besar. Struktur demografi Indonesia sekarang ini didominasi oleh generasi muda. Inilah catatan Presiden RI, catatan tentang kegiatan Presiden Jokowi dalam menjalankan roda pemerintahan dan kenegaraan pada pekan ini. Bersama saya Musli, inilah catatan Presiden RI selengkapnya. Catatan Presiden RI. Senin 20 Februari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima surat-surat kepercayaan dari 11 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh negara-negara sahabat. Penyerahan surat tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia. Mendampingi Presiden Jokowi saat prosesi penerimaan surat kepercayaan 11 duta besar dari negara sahabat itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi serta Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Senin 20 Februari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden menerima jajaran pengurus PSSI periode 2023-2027 hasil Kongres Luar Biasa PSSI tahun 2023. Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir dalam keterangan pers setelah diterima Presiden antara lain menjelaskan, Presiden Jokowi dalam pertemuan itu memberikan beberapa masukan kepada PSSI tentang transformasi sepak bola di Indonesia. Menurut Erick Thohir, pemerintah akan mendukung pembangunan sejumlah infrastruktur yang dibutuhkan Timnas maupun PSSI. Lebih lanjut, Erick Thohir menjelaskan Presiden Jokowi juga memberikan masukan agar terjalin kerjasama yang baik antara pemerintah dan PSSI. Pemerintah siap membackup PSSI dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita. Infrastruktur lainnya seperti lapangan-lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi. Ini tentu bagian yang luar biasa yang selama ini menjadi kendala. Dan pemerintah juga mendukung, tadi disampaikan melalui Kapolri, tidak hanya perizinan tetapi juga bagian perbaikan daripada tentu sistem pengaturan skor, di mana Kapolri sendiri kemarin sudah menyampaikan sudah membuat satgas daripada mafia sepak bola. Hal lainnya juga beliau mengharapkan kerjasama yang baik antara PSSI dengan pemerintah. Tentu hal ini kami semua dari PSSI sangat mendukung hal ini. Karena kita yakini perbaikan sepak bola ini tidak mungkin kalau kita tidak bisa bahu-membahu, tidak hanya pemerintah dan juga masyarakat sepak bola
untuk memastikan daripada transformasi ini. Dalam pertemuan itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Umum Zainuddin Amali dan Wakil Ketua Umum PSSI Ratu Tisa serta para anggota Komite Eksekutif PSSI. Sementara itu, Presiden Jokowi sendiri didampingi oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Jumat 24 Februari masih terkait dengan persoalan sepak bola di Indonesia, Presiden Jokowi dalam kunjungannya di IKN menyampaikan akan membangun sebuah pusat latihan di kawasan Ibu Kota Nusantara untuk mendukung persepak bolaan di Indonesia. Menurut Presiden, nantinya akan terdapat 8 lapangan sepak bola di pusat pelatihan tersebut. 8 lapangan, Pak. 8 lapangan. Ini adalah training center untuk PSSI, untuk sepak bola, untuk timnas. Ada 8 lapangan bola nanti di sini. Terima kasih Pak Presiden. Terima kasih Pak. Tanyakan ke ketua sama anu aja, sama Exco. Jadi terima kasih Pak Presiden, ini kami bersama Exco, sebuah kehormatan yang luar biasa. Bapak sudah memutuskan pembangunan training center di tengah kota, dan ini merupakan sesuatu yang kami pastikan akan selesai segera Pak, karena dana dari FIFA sudah disiapkan, tinggal proses tanahnya. Jadi insya Allah kita bangun segera Pak untuk ini. Kalau berkenan nanti kita juga bawa Coach Sintayong ke sini langsung menengok Pak, ini titiknya Pak. Jadi ini segera untuk training center sepak bolanya PSSI ini akan segera dikerjakan dan diharapkan selesai tidak lebih dari 1 tahun, dan ini akan dibiayai oleh FIFA, menunjukkan bahwa kepercayaan internasional, kepercayaan FIFA terhadap IKN Nusantara ini ada. Sementara itu, di tempat yang sama, Ketua Umum PSSI yang juga Menteri BUMN Erick Thohir menyambut baik rencana yang digagas oleh Presiden untuk mendukung persepak bolaan di Indonesia. Sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau kawasan IKN, seperti Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kepala Badan Otorita IKN, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, serta Menteri ATR Kepala BPN Hadi Cahyanto. Selasa 21 Februari, setelah meninjau proyek normalisasi Ciliwung, menjawab pertanyaan wartawan tentang Zainuddin Amali yang akan mundur sebagai Menpora untuk fokus mengurus sepak bola, Presiden mengatakan secara resmi dan tertulis belum menerima pengunduran diri Menpora. Menurut Presiden, permohonan itu sejauh ini baru secara informal. Sementara itu, saat ditanyakan siapa penggantinya, Presiden menegaskan masih menunggu secara tertulis dan resminya. Secara resmi belum, tertulis belum, informal sudah. Gantinya nanti kalau sudah ada resminya baru bisa bicara, ya. Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali dalam keterangan pers Senin 20 Februari setelah bertemu dengan Presiden bersama para pengurus PSSI mengatakan dirinya menyampaikan kepada Presiden akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola. Tentu juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu wakil ketua umum PSSI, dan beliau menyerahkan kepada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih, dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI, dan itu dipahami oleh beliau. Dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Udah, jangan dijelasin panjang-panjang lagi itu. Masa kalian tanya lagi itu. Jadi beliau sudah mengizinkan saya untuk fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, mendampingi Pak Erick Thohir, Bu Ratu Tisa, dan teman-teman Exco. Selasa 21 Februari di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur, Presiden Jokowi melepas bantuan kemanusiaan tahap ketiga untuk korban gempa di Turki dan Suriah. Diplomasi kemanusiaan terus-menerus dilakukan oleh negara kita Indonesia. Dan
pada pagi hari ini kita akan mengirimkan 4 pesawat ke Turki dan ke Suriah yang berisi 140 ton bahan makanan dan bahan-bahan logistik lainnya yang sangat diperlukan di sana. Sebelumnya juga telah kita kirim tim SAR dan tim medis serta rumah sakit lapangan yang sangat membantu, plus juga pesawat Hercules yang sangat membantu awal-awal evakuasi korban-korban bencana gempa yang ada di Turki maupun yang ada di Suriah. Kita harapkan apa yang kita kirimkan ini nanti dapat membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Pada pelepasan itu hadir sejumlah menteri dan kepala lembaga, diantaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko PMK Muhadjir Effendi, Kepala BNPB, Kepala Basarnas, Kapolri, serta Panglima TNI. Selasa 21 Februari, Presiden Jokowi meninjau proyek normalisasi Ciliwung yang berada di Jalan Inspeksi Ciliwung, Pancoran, Jakarta. Presiden Jokowi dalam suasana guyuran hujan yang deras tersebut kepada wartawan menjelaskan proyek tersebut akan segera dilanjutkan kembali setelah terhenti cukup lama. Lebih lanjut, Presiden Jokowi mengatakan normalisasi Kali Ciliwung tinggal 17 km. Menurut Presiden, proyek tersebut akan dimulai karena ada beberapa titik yang sudah dibebaskan. Setelah berhenti agak lama, ini akan segera kita mulai karena sudah ada beberapa titik yang sudah dibebaskan. Misalnya di Rawajati, segera bisa dimulai konstruksinya, sitwalnya oleh Kementerian PU. Dan di sini juga pengadegan ini mulai besok juga akan mulai pembayaran untuk pembebasan lahan di pengadegan. Hingga nanti titik-titik yang sudah dibebaskan langsung konstruksinya jalan. Kita harapkan, saya berikan target tadi, dalam 2 tahun, artinya akhir 2024, yang 17 kilo itu insya Allah selesai. Sehingga normalisasi Sungai Ciliwung betul-betul rampung. Dan ini akan mengurangi, sangat akan mengurangi yang namanya banjir. Karena air yang dari atas juga ditahan oleh bendungan Ciawi dan bendungan Sukamahi. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menjelaskan masih ada 12 sungai di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang akan dinormalisasi. Mendampingi Presiden Jokowi saat meninjau proyek normalisasi Ciliwung, diantaranya PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, serta Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono. Rabu 22 Februari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan Menteri Luar Negeri Tiongkok Qin Gang. Setelah mendampingi Presiden sebagaimana diunggah dalam kanal YouTube Sekretariat Presiden, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menjelaskan kunjungan Menteri Luar Negeri Tiongkok tersebut merupakan kunjungan resmi pertamanya setelah dilantik pada bulan Desember 2022 lalu. Lebih lanjut, Menlu Retno mengatakan dalam pertemuan itu Presiden Jokowi menyampaikan tentang pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan antara Indonesia dan RRT. Di dalam kunjungan kehormatan tadi, Bapak Presiden menyampaikan 2 hal yang diharapkan dari Indonesia untuk RRT. Yang pertama adalah mengenai pentingnya peningkatan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan. Di dalam hal ini perlu saya sampaikan bahwa sejauh ini RRT merupakan mitra dagang terbesar Indonesia. Dan status perdagangan kita semakin lama semakin seimbang. Yang kedua, RRT juga merupakan investor asing terbesar kedua di Indonesia tahun lalu. Di dalam pembicaraan mengenai masalah peningkatan kerjasama ekonomi, Bapak Presiden menyampaikan beberapa kerjasama strategis yang perlu ditingkatkan, antara lain penyelesaian
proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung, kemudian pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan, pembangunan ibu kota baru, dan juga industri hilirisasi. Menlu RRT menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan hubungan atau kerjasama ekonomi dengan Indonesia, termasuk memperbesar impor dari Indonesia, terutama untuk produk-produk pertanian. Selain itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga menjelaskan Presiden Jokowi menyampaikan pentingnya Indonesia dan RRT menjadi motor perdamaian dan stabilitas di kawasan. Selain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan dengan Menlu RRT itu, Sekretaris Kabinet Pramono Anung. Rabu 22 Februari, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi bertolak menuju Provinsi Kalimantan Timur. Ada sejumlah kegiatan yang akan dilakukan dalam kunjungan kerja itu, seperti membuka secara resmi Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah dan kunjungan di kawasan IKN. Rabu 22 Februari, Presiden menghadiri dan secara resmi membuka Muktamar ke-18 Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah di Kota Balikpapan. Presiden Jokowi dalam sambutannya antara lain mengatakan dirinya menaruh harapan besar pada Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah untuk menghasilkan langkah dan agenda besar. Pada kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan ke depan pemuda sangat penting bagi Indonesia. Saya betul-betul menaruh harapan besar pada Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah ini untuk menghasilkan agenda besar dan langkah-langkah besar. Mengapa? Yang pertama, karena Muhammadiyah adalah nama besar, brand besar, organisasi pelopor pembaharuan Islam di Indonesia. Yang kedua, jumlah pemuda sekarang ini sangat besar. Struktur demografi Indonesia sekarang ini didominasi oleh generasi muda. Tahun 2023 jumlah penduduk kita sudah 280 juta. Pemudanya untuk usia 15 sampai 30 sudah di angka 66,3 juta. Oleh sebab itu, ke depan yang namanya pemuda ini sangat penting sekali bagi negara kita. Karena bonus demografi yang kita dapatkan jangan sampai menjadi beban, tetapi mestinya menjadi modal kita untuk melompat maju menjadi negara yang adil, makmur, dan berkemajuan. Indonesia maju. Di hadapan muktamirin dan para tamu undangan tersebut, Presiden Jokowi kembali menjelaskan kebijakan yang diambil tentang Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi mengakui pembangunan IKN tidak akan selesai dalam waktu 1-2 tahun, melainkan 15 hingga 20 tahun. Memang ini bukan pekerjaan yang hanya setahun 2 tahun. Ini mungkin akan selesai, insya Allah mungkin 15 tahun sampai 20 tahun. Tapi kita harus berani memulainya. Jakarta sendiri sudah sangat padat, sangat macet, tetapi Jakarta tetap akan terus kita perbaiki dan menjadi kota bisnis, kota pariwisata, kota ekonomi, dan Nusantara menjadi kota pemerintahan. Hadir dalam pembukaan Muktamar ke-18 Pemuda Muhammadiyah itu Ketua Umum PP Muhammadiyah Haidar Nasir, Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri, serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju. Kamis 23 Februari, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Nyonya Iriana Jokowi meninjau kawasan IKN. Presiden saat berada di kawasan IKN meninjau sejumlah tempat, diantaranya meninjau proyek yang akan menjadi tempat rumah pejabat kementerian. Saya hanya ingin menyampaikan sebuah optimisme bahwa Ibu Kota Nusantara ini telah dimulai pembangunannya, baik infrastruktur, baik berupa nanti kantor, dan ini rumah menterinya. Jadi kalau ada yang masih ragu-ragu,
ya lapangannya sudah bergerak seperti ini. Karena ini memang bukan proyek 2 tahun atau 5 tahun, ini bisa 10 sampai 15 tahun. Sama seperti kota-kota di negara yang lain yang pindah itu juga memulai dan selesainya itu kira-kira pada kurun waktu seperti yang tadi saya sampaikan. Selain itu, Presiden Jokowi juga melihat langsung pengerjaan di lokasi yang menjadi Istana Presiden. Kawasan ini adalah kawasan Istana Kepresidenan. Yang saya optimis tahun depan bulan Agustus insya Allah sudah bisa upacara di sini. Kalau melihat landscape dan yang lain-lainnya, tadi saya sudah berbicara dengan perancangnya, dengan pelaksana di lapangan, dengan para supervisi di lapangan, manajer di lapangan, optimis. Insya Allah selesai. Presiden dalam kunjungan itu juga melihat langsung kawasan hunian bagi para pekerja. Presiden Jokowi dan Ibu Negara serta sejumlah menteri anggota Kabinet Indonesia Maju menyempatkan makan siang bersama dengan para pekerja. Sebelum meninjau di kawasan inti pusat pemerintahan, Presiden Jokowi bersama dengan para wartawan termasuk reporter El Sinta juga melihat langsung perkembangan pusat pembibitan mentawir. Presiden Jokowi dan Ibu Negara serta beberapa menteri anggota Kabinet Indonesia Maju setelah meninjau beberapa proyek di kawasan inti pusat pemerintahan bermalam di kawasan IKN. Jumat 24 Februari di Istana Merdeka Jakarta, Presiden Jokowi memimpin rapat terbatas dengan sejumlah menteri. Rapat itu membahas tentang ketersediaan bahan pangan, khususnya menghadapi bulan puasa Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo dalam penjelasannya setelah mengikuti rapat antara lain mengatakan, Presiden Jokowi minta jajarannya untuk memberikan perhatian yang serius terhadap ketersediaan bahan pangan menjelang bulan puasa Ramadan dan Idul Fitri 1444 Hijriah. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengungkapkan dalam rapat itu Presiden memberikan perhatian yang serius terhadap 12 komoditas pangan yang menjadi perhatian pemerintah. Dan Bapak Presiden secara detail mencoba mencek satu persatu dari 12 komoditi yang ada, mulai dari beras, jagung, kedelai, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi, daging ayam, telur, gula, untuk khususnya dalam rangka ketersediaan bulan Ramadan dan Idul Fitri yang akan datang. Oleh karena itu diminta agar stok semua menteri saling dukung bersama-sama untuk melakukan cek on the spot dari ketersediaan, dari buffer stok yang ada, dan secara umum ketersediaan ini dalam neraca yang ada, neraca kita sampai dengan Maret, alhamdulillah cukup tersedia. Dan ini berarti bahwa logistik untuk distribusi harus kita benahi, perbaiki, dan kerjasama dengan pemerintah daerah, para gubernur, para bupati akan berjalan. Selain itu, Menteri Pertanian juga mengatakan Presiden juga secara khusus memeriksa ketersediaan beras hingga pada bulan Maret mendatang. Menteri Pertanian pada kesempatan itu mengatakan dirinya melaporkan adanya panen raya sekitar 1 juta hektar pada akhir Februari hingga Maret mendatang. Demikian catatan Presiden RI pada pekan ini. Saya Musli dan tim liputan melaporkan. Catatan Presiden RI.